Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bihanid dan Umi Ida selaku pengasuh dan direktur Pondok Risala Pendidikan Pesantren Subarkam Al-Aroi Banifida, dan saya hormati kepada Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Aroi Banifida Al-Quran, dan saya hormati kepada seluruh Dewan Guru MAMTS Al-Quran Al-Aroi Banifida Jombang, dan yang saya hormati kepada kedua orang tua saya dan keluarga-keluarga saya. Nah, ini saya akan mempresentasikan yaitu mapel IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada pengertian lingkungan. Lingkungan yaitu disebut sebagai segala sesuatu di luar individu. Hal ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Lingkungan terdiri dua kumpulan, yaitu ada dua kumpulan yaitu biotik dan abiotik. Jadi lingkungan itu terdiri ada dua ya, biotik dan abiotik. Kalau biotik itu terdirinya lingkungan untuk makhluk hidup. Kalau abiotik itu terdirinya dari tidak yang makhluk hidup, misalnya makhluk hidup misalnya hewan, manusia, tumbuhan dan lain-lain sebagainya yang hidup. Terus kalau abiotik itu yang tidak hidup, misalnya kayak air, kayak tanah, kayak pulpen, buku dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan terbentuk sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup yaitu disebut sebagai habitat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis biotik dan abiotik. Yaitu biotik yaitu seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Abiotik yaitu seperti air, pasir dan pensil. Terus yang ketiga yaitu ada interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem ya, yaitu setiap organisasi tidak dapat hidup sendiri, selalu bergantung pada lingkungan dan organismenya. Yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk lain hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Jadi interaksi antara makhluk itu bisa makan dan dimakan ya, misalnya pohon itu dimakan ulat, terus ulat itu akhirnya dimakan ayam, dan akhirnya ayam itu dimakan elang. Nah itu kan akhirnya makan dimakan. Ulatnya makan pohon, terus ulatnya dimakan ayam, ayamnya makan ulat, ayamnya dimakan elang. Yang kedua itu ada macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Adapun juga yang simbiosis parasitisme, yaitu merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah yaitu antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam, mineral, dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Pokoknya gitulah. Terus contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Nah, jadi tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Jadi pohon mangganya itu imbang ya, tidak dapat kelebihan dan tidak mendapat kerugian. Yaitu contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu, rambut, dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap. Kutu rambut memperoleh terus sebagai makanan, sedangkan manusia akan merasa gatal pada kulit kepalanya. Pokoknya gitulah. Terus yaitu yang terakhir ada pola interaksi manusia menguasai ekosistem. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Oke, sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ini.
Saya akhiri wa muwafiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?